Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sofia Laura Michila dengan NIM 22042323. Baik, sebelumnya saya akan mempresentasikan pertemuan 7 dan 8 dari mata kuliah Administrasi Kepegawaian. Baik, untuk materi pertama yaitu hak dan kewajiban ASN, P3K, TNI, dan Polri. Nah, yang pertama itu aparatur sipil negara atau ASN. Hak itu menerima gaji tunjangan, cuti, jaminan pensiun, perlindungan hukum, dan pengembangan kompetensi. Nah, kewajibannya yaitu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung netralitas, menjaga integritas, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Haknya itu menerima gaji, tunjangan sesuai ketentuan, cuti, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Tidak memiliki hak pensiun seperti PNS. Nah, itu kewajibannya itu melaksanakan tugas jabatan menjaga netralitas dan loyalitas kepada negara dan mematuhi peraturan. Yang ketiga yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Memiliki hak itu menerima gaji dan tunjangan, hak perumahan, pendidikan, jaminan kesehatan, serta pensiunan. Nah, yang kedua itu kewajibannya menjaga kedaulatan NKRI, tunduk pada hukum militer, bersikap netral dalam politik, dan setia kepada Pancasila serta UUD 1945. Nah, yang keempat itu Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Memiliki hak itu gaji dan tunjangan, jaminan sosial, hak pendidikan, serta perlindungan hukum dalam menjalankan tugas. Nah, memiliki kewajiban memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi dan melayani masyarakat, serta menjunjung tinggi HAM. Yang kedua itu jenis jabatan struktural atau fungsional pada ASN, P3K, TNI, dan Polri. Yang pertama itu ASN. Memiliki jabatan struktural atau administratif. Jabatan yaitu pimpinan tertinggi, administrator, dan pengawasan. Yang kedua itu jabatan fungsional seperti jabatan yang berdasarkan keahlian, keterampilan, tentunya seperti auditor, guru, dokter, perencana, dan sebagainya. Yang kedua yaitu P3K. Jabatan fungsional atau umum diduduki jabatan fungsional seperti tenaga pengajar, tenaga kesehatan, penyeluruh, analisis kebijakan, dan tidak menduduki jabatan struktural yang bersifat permanen. Yang ketiga yaitu TNI. Jabatan strukturalnya itu seperti komando, staf, administrasi lingkungan markas besar, dan satuan militer. Yang jabatan fungsional, jabatan teknis seperti ini seperti tenaga medis, infrastruktur, ahli persenjataan, dan lainnya. Yang keempat yaitu Polri. Jabatan struktural yang pertama itu Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, serta penjabat struktural di Satuan Kerja Polisi. Yang kedua itu penjabatan fungsional atau penyidik instruktur, tenaga laboratorium, forensik, humas, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu materi yang ketiga. Pengertian pangkat, jabatan, golongan, dan persandingannya. Yang pertama itu ASN. Pangkatnya itu seperti tingkatan pegawai berdasarkan masa kerja dan prestasi, misalnya penata muda, pembina. Yang kedua itu golongan, terkait dengan pangkat menentukan besar gaji yang diterima. Nah, yang selanjutnya itu jabatan, posisi menunjukkan tanggung jawab dan fungsi tertentu, yaitu persandingan. Yang pertama itu ASN, yaitu golongan 1-4 sama dengan P3K dengan jenjang kompetensi setara. TNI dan Polri memiliki pangkat yang sejajar dengan fungsional, misalnya seperti letnan sama dengan penata muda. Yang kedua itu P3K. Tidak memiliki sistem kepangkatan, namun memiliki jenjang jabatan dan kinerja setara dengan ASN. Yang selanjutnya itu TNI. Pangkatnya itu seperti tamtama atau prajurit 2 kepala, bintara atau sersan 2 pembantu letnan 1, perwira atau letnan 2 jenderal. Yang golongannya berdasarkan strata militer atau perwira, bintara, dan tamtama. Nah, selanjutnya itu Polri. Pangkatnya seperti tamtama atau disebut dengan Bayangkara 2 ajudan brigadir atau disebut dengan Brigadir Polisi 2 ajudan inspektur 1. Yang selanjutnya itu perwira, inspektur 2 jenderal polisi atau dengan disebutkan persandingan SN adalah berdasarkan tanggung jawab dan masa kerja, bukan struktural administratif. Yang selanjutnya yaitu materi selanjutnya yang keempat, sistem pengajian, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Yang pertama, ASN. ASN memiliki gaji pokok berdasarkan pangkat dan golongan, memiliki tunjangan seperti kinerja,
keluarga, jabatan dan tunjangan khusus lainnya. Fasilitas yaitu jaminan pensiun, kesehatan, cuti, dan pelatihan pengembangan diri. Selanjutnya itu P3K. Gaji pokok itu berdasarkan jabatan dan masa kerja perjanjian. Tunjangannya seperti kinerja, keluarga, jabatan, atau tidak termasuk pensiun. Fasilitasnya berupa jaminan sosial, pelatihan, dan perlindungan kerja. Selanjutnya itu TNI. TNI gaji berdasarkan pangkat dan masa dinas, tunjangan seperti kinerja, operasi, keluarga, risiko tugas, dan jabatan. Fasilitasnya itu rumah dinas, kesehatan militer, pendidikan, transportasi, dan pensiunan. Selanjutnya itu Polri. Gajinya berdasarkan pangkat atau masa kerja. Tunjangannya seperti risiko kinerja, jabatan, keluarga, dan perumahan. Fasilitasnya seperti kesehatan, perumahan dinas, pendidikan, dan pensiun. Materi selanjutnya itu penetapan jabatan dan disiplin ASN, P3K, TNI, dan Polri. ASN, penempatan jabatan berdasarkan merit system atau kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Nah, disiplin ini diatur dalam peraturan Perda nomor 94 tahun 2021 tentang kepatuhan terhadap tugas dan larangan penyalahgunaan wewenang. Nah, selanjutnya itu P3K, penempatan sesuai dengan perjanjian kerja dan kualifikasi. Disiplin ini mengacu pada peraturan ASN, namun kontraktualnya seperti dapat dihentikan jika melanggar perjanjian. Selanjutnya itu TNI, penempatan itu berdasarkan kebutuhan operasional dan struktur organisasi pertahanan. Nah, disiplin ini diatur dalam hukum disiplin militer dengan sanksi tegas atau pelanggaran. Polri, penempatan jabatan berdasar kinerja, pangkat, dan hasil pendidikan kepolisian. Nah, diatur dalam peraturan disiplin anggota Polri atau peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022. Nah, materi terakhir yaitu pengertian penjabatan pemerintah atau pejabat negara dengan daerah. Pejabat pemerintah, setiap orang yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan termasuk ASN, TNI, Polri, dan pejabat lainnya. Nah, pejabat negara itu individu yang mendukung jabatan tertinggi di negara dalam Undang-Undang Nomor 1945 seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri, DPR, DPD, Hakim MA, MK, dan pejabat lembaga tinggi lainnya. Nah, pejabat daerah itu seperti kepala daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, beserta perangkat yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah sesuai dengan. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.